Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian, dengan kita mengawali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan untuk kita semakin bisa dekat dengan Allah, semakin bertaubat, memperbaiki diri, semakin bisa berubah menjadi yang lebih baik. Maka mari yang masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslahu, memperbaiki dirinya agar menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan hidayah istiqomah untuk kita bisa beribadah sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin dan muslimat dan para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada Jumat subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Kitabul Kabair. Dosa-dosa besar. Kita sudah sampai dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14. Apa, Haikal? Dosa besar yang ke-14 kemarin ya? Minum khamar. Ya, minum khamar. Kemarin ya, sedikit dibahas tentang bagaimana tahapan-tahapan pengharaman khamar. Ya. Nah, di sini ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah ya, beliau mengatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya khamar, minum khamar itu adalah induk dari segala perbuatan maksiat, induk dari segala perbuatan jahat. Ya. Jadi minum khamar itu adalah induk dari segala perbuatan maksiat dan perbuatan jahat atau keji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang hadis ini sahih ya. Al-khamru ummul khaba'ith. Minum khamar itu adalah ibunya, induknya dari segala kemaksiatan. Ya, dari segala kemaksiatan. Induk dari segala perbuatan yang khaba'ith, buruk. Ya, perbuatan yang buruk. Jadi ini perbuatan buruk, induknya mulai dari apa? Khamar. Ya. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang dia minum khamar ya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Coba bayangkan. Orang yang minum khamar ya, meskipun walau hanya setetes, dia minum khamar setetes, maka apa?
sholatnya 40 hari yang lalu, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, 40 hari 40 malam berarti sehari 5 kali. 5 kali 40, berapa kali sholat? 5 kali 40, ya kan? Berarti 200 kali sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya satu tetes. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya minum khamar merupakan perbuatan atau dosa, termasuk dosa yang besar. Wa in mata wa hiya fi batni mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia minum khamar kemudian dia mati dan ada satu tetes khamar di dalam perutnya, masuk ke dalam perut, berarti menandakan dia minum. Satu tetes, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati laksana bangkai jahiliyah. Artinya apa? Ketika orang minum khamar kemudian dia mati, berarti apa? Di dalamnya pasti ada khamar. Meskipun hanya tetes, maka apa? Dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Coba bayangkan, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Orang-orang jahiliyah, mereka orang yang tidak menyembah kepada Allah, mereka kafir, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, orang yang mati ketika khamr ada di dalam perutnya, maka dia mati seperti orang-orang jahiliyah. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Maka ini merupakan sifatnya wa'id, ancaman. Ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ancaman. Karena memang tadi ummul khaba'ith. Bahwasanya khamar itu adalah induk dari segala macam perbuatan maksiat, perbuatan keburukan. Kenapa? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Karena tujuan daripada khamar itu adalah bisikan syaitan, dan syaitan ingin gitu ya. Syaitan ingin dengan khamar dan judi itu, syaitan ingin menyulut api permusuhan. Maka betapa banyak gara-gara minum khamar gitu ya, mereka berantem bahkan saling ya bunuh. Hanya perkara sepele karena otaknya sudah ya terpengaruh dengan khamar, memabukkan, sehingga apa? Dia mungkin bisa membunuh orang lain. Dia mungkin bisa mengambil hak orang lain, mencuri. Dia mungkin bisa bahkan berzina dengan ibunya, berzina dengan saudaranya. Kenapa? Karena akalnya sudah tertutupi oleh khamr, terpengaruh oleh khamr. Ya. Dan setan menginginkan demikian. Kenapa? Orang ketika minum khamr maka mudah disulut untuk bermusuh-musuhan. Mudah disulut untuk apa? Berbuat dosa kemaksiatan yang lebih besar. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan syaitan memalingkan ya dari mengingat kepada Allah dan dari ibadah salat ya. Maka di sini tolong diperhatikan ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al khamru ummul fawahish. Minum khamar itu merupakan induk perbuatan keji, fawahish. Perbuatan ini perbuatan keji, ini perbuatan keji, ini perbuatan keji. Yang paling keji induknya apa? Minum khamar. Ya. Wa akbarul kabair, dan termasuk dosa yang paling besar minum khamar. Dosa yang paling besar. Wa man syaribaha, barang siapa yang minum khamar, waqa'a ala ummihi, maka dia bisa berzina dengan ibunya. Coba bayangkan. Kenapa? Karena terpengaruh dengan khamar. Ya. Wa khalatihi, bahkan dia bisa berzina dengan bibinya. Ya, wa khalatihi. Kenapa? Karena terpengaruh dengan sudah tidak melihat, oh ini ibu saya, oh ini bibi saya. Enggak ngelihat. Kenapa? Karena otaknya, akalnya sudah terpengaruh dengan khamr. Ya. Kemudian apa? Wa ammatihi, dan dia bisa berzina dengan bibinya juga. Ya, kalau khol bibi dari jalur
ayah, dari jalur ibu. Kalau amma, bibi dari jalur ayah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, mudminul khamar ka'abidi wathanin. Ya. Orang yang candu minum khamar, ya, maka dia itu seperti penyembah berhala, disamakan dengan penyembah coba yang, ya. Berarti ini menunjukkan apa? Dosa yang sangat besar. Sampai Rasul menyetarakan orang yang pecandu khamar, minum khamar itu adalah seperti apa? Penyembah berhala. Berarti kan di sini apa? Rasul menyamakan orang yang suka minum khamar atau orang yang minum khamar itu seperti apa? Para penyembah berhala. Dan orang yang minum khamar, yang dia candu, yang dia terus-menerus minum khamar, tidak taubat sampai ajalnya, sampai kematian, datang kematiannya, la yadkhulul jannah mudminu khamrin. Maka tidak akan sekali-kali masuk surga, bahkan tidak akan menyium bau atau harumnya, wanginya surga. Bagi siapa? Mudminu khamar. Orang yang pecandu khamar atau minum khamar, atau dia minum khamar terus-menerus tidak taubat sampai maka apa? Tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda terkait tentang khamar. Siapa yang minum khamar dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah bersabda tentang khamar. La'inatil khamar ala asyrati aujuh. Ya. Khamar itu dilaknat dengan 10 halnya, 10 perkara. Perhatikan nih, yang berkaitan dengan khamar 10 hal terlaknat semuanya. Laknat berarti apa? Dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah khamar 10 perkara. Apa? Bi'ainiha, zatnya dilaknat oleh Allah. Khamarnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Asiriha, yaitu orang yang memeras buah. Di mana ini? Dari mana ini dibuat? Maka yang meras itu, yang memproduksi maksudnya, yang membuat khamar itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiriha, ya. Dan penjualnya. Penjualnya, ya. Pemerasnya dilaknat, orang yang memeras untuk diminum sendiri tadi, mu'tasiriha, orang yang memeras untuk diminum sendiri, buat untuk dirinya sendiri. Ini dilaknat, ya. Wa ba'iha, penjualnya dilaknat, yang menjual khamar dilaknat. Wa mubta'iha, yang membeli dilaknat, ya. Zatnya dilaknat, yang memeras, memproduksi dilaknat, yang buat untuk dirinya sendiri juga dilaknat, yang menjual dilaknat, yang membeli juga dilaknat. Masya Allah, ya, dilaknat. Wahamiliha, ya, dan orang yang membawanya atau yang distributornya, yang memasarkan khamar, gitu ya. Oh ini khamar bagus, oh ini khamar bagus. Maka ini semuanya orang-orang yang memasarkan khamar, mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membawanya, truk-truk yang bawa khamar, ya kan? Dibawa pakai apa? Dibawa pakai kendaraan. Supirnya dilaknat oleh Allah. Kenetnya juga dilaknat. Coba bayangkan, yang bawa khamar, pokoknya segala yang bawa khamar dilaknat. Ya. Pemilik truknya, supirnya, kenetnya semua mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wal mahmulah ilaih, dan orang yang meminta orang lain untuk membawanya. Misalkan kita pesan, tolong pesan khamar, maka yang nganter itu, ya, maka dia juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akala thamaniha, dan orang yang memakan hasil dari penjualan khamar, ya, itu juga dilaknat oleh Allah. Hartanya berarti haram, uangnya haram.
Kenapa? Sesuatu yang haram maka hasilnya pun haram. Ya. Kemudian apa? Wasyaribiha, yang minum haram. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minum dilaknat, ya. Gitu. Yang mencari keuntungan dari khamr dilaknat oleh Allah. Yang minum dilaknat, wasaqiha, dan orang yang menuangkan, gitu ya. Kalau mungkin kalau di film-film kan kalau yang di barbar itu kan yang menuangkan khamr ya, yang menuangkan dilaknat juga termasuk. Coba bayangkan. Yang menuangkan dilaknat. Padahal dia hanya kerja mungkin melayani gitu ya. Mungkin dia nggak minum khamr gitu ya, mungkin gitu ya. Menuangkan saja, hanya menuangkan. Maka apa? Masya Allah. Itu pun juga tidak luput mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa khamr itu dosanya sangat-sangat besar. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan khamr, 10 perkara tadi yang berkaitan dengan khamr, semuanya mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena al-khamr ummul khaba'ith, al-khamr ummul fawahish. Karena khamr adalah induk dari segala macam perbuatan maksiat, perbuatan buruk, dan induk dari segala macam perbuatan keji. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.